Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keanekaragaman paku. Kami dari kelompok 13 itu beranggotakan Friza Isnaini, kemudian ada saya sendiri Nika Susanti, dan ada Serina. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai ciri khas dan tidak dijumpai pada golongan tumbuhan lainnya. Adanya daun-daun muda yang berbentuk seperti satu golongan tali. Ciri lainnya yaitu semua jenis tumbuhan ini menghasilkan spora yang berbentuk dalam sporangium dan terletak di permukaan bawah organ daun. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi tumbuhan berkormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Namun demikian, tumbuhan paku belum menghasilkan biji sehingga reproduksinya masih melalui pembentukan spora, tetapi pada organ batangnya sudah terbentuk jaringan pengangkut. Oleh sebab itu, ahli taksonomi mengelompokkan tumbuhan paku ke dalam tumbuhan vaskuler. Kemudian ada metode pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang keanekaragaman tumbuhan paku di Kalimantan Barat. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik observasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk pengamatan. Tempat penelitian adalah di Desa Matangbuah, Sambas, dan Kelurahan Roban, Singkawang Tengah. Waktu pengamatan ialah selama 2 minggu, kemudian data yang didapat dianalisis jenisnya berdasarkan literatur yang relevan. Identifikasinya berdasarkan ciri morfologi meliputi daun, batang, dan akar. Yang pertama yaitu ada paku Neprolepis exaltata. Neprolepis exaltata memiliki ciri-ciri tidak mempunyai batang sesungguhnya, akar rimpang tegak dan bersisik, daun lebat, tangkai daun bersisik jarang. Umumnya tumbuhan ini memiliki akar yang tumbuh di bawah permukaan tanah, bersifat non-fotosintesis, berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua ada Ceratomium falcatum. Ceratomium falcatum memiliki daun yang panjangnya melebihi 0,5 meter, yang terdiri dari 6 hingga 10 pasang selebaran hijau cerah yang mengkilat. Setiap selebaran kasar memiliki tepi rata hingga bergelombang hingga sedikit bergigi dan pola urat seperti jaring. Bagian bawah setiap selebaran memiliki sori di bawah indusia coklat atau hitam. Yang ketiga ada Neprolepis cordifolia. Daun tunggal, panjang anak daun 5 cm, lebar anak daun 1,5 cm, kemudian tangkai daunnya rapat, panjang ibu tangkai daun 10-30 cm, bentuk daun memanjang, ujungnya membulat, tepi daun rata. Anak-anak daun fertil paling panjang 4 cm, kecuali itu sori jauh dari daun. Akar rimpang yang padat dan panjang. Terdapat bulu-bulu berwarna coklat tua pada permukaan tangkai daun. Selanjutnya ada Lygodium microphyllum. Tumbuhan paku ini memiliki akar serabut berwarna coklat, memiliki batang berbentuk bulat, kecil, licin, dan berwarna hijau. Daun berwarna hijau muda, tipis, dan kedua permukaannya licin. Baiklah, untuk paku selanjutnya akan dijelaskan oleh Friza Isnaini. Kepada Friza, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada Adiantum pedatum. Deskripsi singkat. Daun bertekstur halus terdiri setinggi 2 kaki dengan penampilan halus secara keseluruhan. Batangnya berwarna hitam atau ungu tua, biasanya tidak berbulu dan kadang-kadang ditutupi dengan mekar keputihan. Pelepah terbagi menjadi 2 bilah masing-masing dengan 2-9 helai daun pinne.
Diatur dalam bentuk yang biasa digambarkan sebagai tapal kuda setengah lingkaran atau berbentuk C. Selanjutnya, sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada Stenocelia. Paku yang hidup di tanah menjalar panjang hingga 5-10 meter. Rimpang memanjat tinggi, kuat, pipih, persegi, gundul, atau bersisik sangat jarang. Acap kali dengan tunas merayap. Daun-daun dalam dua bentuk agak berbeda, steril dan fertil. Keduanya memiliki panjang antara 40-80 cm dengan tangkai 15-20 cm dan 8-15 pasang anak daun serta satu anak daun terminal atau ujung. Kemudian ada Diplasium. Di sini kami mendapatkan daun muda dan daun tua. Diplasium tumbuh di daerah pegunungan yang ketinggiannya sekitar 1.350 meter. Rizoma merambat ke erek, bersisik rimpang, sisik bergigi, melebar lekuk dengan lekukan khas, dan membuka. Daun pakis sederhana untuk Pinatelli, gabungan menyirip urat atau melapisi dengan gambaran yang mirip untuk membentuk arcoles persegi 4, agak penuh pada setiap samping venles, seperti venasi gonioteroid. Biasanya berbulu atau bersisik pada sumbu. Soris memanjang di sepanjang vena indusia, bulan sabit, sering berdekatan dengan bukaan sebelahnya dan sebaliknya batangnya tegak. Selanjutnya yaitu ada resam. Resam, rasam atau paku andam atau Dicranopteris linearis sp. atau Glycinia linearis merupakan jenis paku yang besar yang biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Selanjutnya itu ada paku laut. Paku laut adalah sejenis paku-pakuan berukuran besar yang biasa tumbuh di tanah di bawah naungan hutan bakau atau lahan basah lainnya. Paku atau pakis ini juga dikenal dengan banyak nama lain seperti paku larat, papah, piai, paku hatta diuk, warakas, kerakas, kakakeok, dan rewayang. Selanjutnya yaitu ada Pteridium esculentum. P. esculentum tumbuh dari rimpang merayap yang ditutupi dengan rambut kemerahan. Dari mereka muncul satu daun besar berbentuk segitiga yang tumbuh setinggi 0,5-2 meter atau 1 kaki 8 inci sampai dengan 6 kaki 7 inci. Daunnya kaku dengan garis coklat. Oke, sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Friza Isnaya yang sudah menjelaskan paku tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Serina. Kepada Serina, saya persilahkan. Baik, selanjutnya Kistela normalis. Kistela normalis biasanya tumbuh dalam situasi terestrial yang lembab hingga kering tapi juga epipetrik. Selanjutnya
Selanjutnya, Pteris vittata. Pteris vittata atau pakis rem Cina adalah tumbuhan paku atau pakis fern dan termasuk ke dalam keluarga Pteridaceae. Umumnya tumbuhan ini ditemukan di dinding-dinding atau retakan beton gedung-gedung, sehingga oleh peneliti tanaman ini dapat berperan sebagai penimbun logam berat serta berpotensi dalam fitoremediasi seperti Azolla sp. Selanjutnya, Pteridium pakis ini adalah tanaman tahunan herba, gugur di musim dingin. Daun besar berbentuk segitiga yang dihasilkan secara tunggal, muncul ke atas dari rimpang bawah tanah, serta tumbuh setinggi 0,3 sampai 1 meter atau 1 sampai 3 kaki, batang utama atau stiff dan berdiameter hingga 1 cm atau 0,4 inci di pangkal. Selanjutnya, Asplenium nidus. Asplenium nidus memiliki perawakan herba, tumbuh menempel pada batang pohon sampai di ranting pohon tinggi, menyukai tempat yang lembab, tahan terhadap sinar matahari langsung, rimpang sangat pendek yang ditutupi oleh sisik yang lebat berwarna coklat dan melingkar membentuk keranjang. Tangkai daun sangat pendek, tidak nampak karena tertutup sisik yang berwarna hitam. Daun tunggal dengan panjang bisa mencapai 32,6 atau lebih dan lebar 3,5 sampai 20 cm. Daun berbentuk lanset, tepi rata, ujung runcing atau membulat, tekstur daun seperti kertas, berlekuk sempit di permukaan bawah, daun berwarna kehijauan, tersusun melingkar, urat-urat daunnya bersambung dengan tulang tepi, serta tulang daunnya menonjol di permukaan atas. Sorus terletak di bawah permukaan daun yang tersusun mengikuti tulang daun. Sorus tersebut berbentuk garis dan berwarna coklat. Daun yang mengering akan membentuk seperti sarang, sehingga tumbuhan paku jenis ini dapat tumbuh pada sarang tersebut. Selanjutnya, Meteuchia struthiopteris. Deskripsinya, daunnya itu dimorfik dengan daun steril hijau, gugur hampir vertikal, tinggi 100 sampai 170 cm, 39 sampai 67 inci dan lebar 20 sampai 35 cm, 7,9 sampai 13,8 inci. Panjang meruncing ke pangkal tetapi pendek meruncing ke ujung, sehingga menyerupai bulu burung unta. Daun yang subur lebih pendek, panjangnya 40 sampai 65 cm. Berwarna coklat saat matang dengan jaringan daun yang sangat termodifikasi dan mengerut di atas separangnya. Lanjut. Selanjutnya, terakhir itu Pteris tremula. Pteris tremula adalah pakis terestrial dengan daunnya yang muncul dari tanah setinggi 1,3 meter atau 4,3 kaki. Jarang setinggi 2 meter atau 6,6 kaki, tipenya berwarna coklat. Daun majemuk berenda hijau muda dapat mencapai 2 meter atau 6,6 kaki. Panjangnya dan 3 menyirip atau lebih. Sori kecoklatan melapisi bagian bawah tepi daun. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Serina dan Friza yang sudah menjelaskan. Baiklah, berakhirlah penjelasan dari kami. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.